warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi. Saya Ifat Mala. Kami adalah pemandu dari UP Museum Kesejaraan Jakarta. Dan saat ini kami sedang berada di Museum Taman Prasasti yang beralamat di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1, Jakarta Pusat. Kami akan memberikan informasi melalui virtual tour tentang Museum Prasasti dengan tema Desain tokoh militer Hindia dan Belanda. Mari ikuti kami. Kita kan sekarang udah di dalam Museum Prasasti nih, dan kita bakal ke nisannya militer Hindia Belanda. Kira-kira siapa aja sih Pak bakal kita tampilkan ke virtual tour kali ini? Baik Mbak In, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prasasti nisannya Johann Jacob Perry, Andreas Victor Michel, dan Johann Hermann Rudolf Kohler. Wow, ada 3 ya Pak ya? Betul. Ini kita langsung ke koleksinya aja kan ya Pak ya? Yuk, kita langsung aja. Sekarang kita udah sampai di prasastinya Andreas Victor Michel. Ya, betul. Untuk sejarahnya tuh gimana sih Pak Yudi? Boleh ceritakan? Jadi begini Mbak In dan Sobat Museum, Andreas Victor Michel ini adalah salah satu tokoh militer Belanda. Dia lahir di Maastricht, Belanda pada tanggal 30 Mei 1797. Dia sudah berkarir di militer Belanda pada saat usia baru 17 tahun. Dan dia sudah ikut berperang melawan Prancis di Waterloo, Brussels, Belgia. Akibat kemenangan Belanda tersebut di sana, nama Waterloo pun diabadikan di salah satu sudut kota Batavia, yaitu Waterloo Plain, yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Setelah kemenangan di sana, Andreas Michel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1817 dan dia sudah terlibat di peperangan di daerah Jawa. Dan pada tahun 1829 dia pernah berperang melawan Pangeran Diponegoro dan pernah berhasil mengambil tombak kakinya sang pangeran. Setelah kemenangan perang Jawa, dia pun ditunggu tugas berat, dikirim ke Sumatera karena di sana ada konflik dengan perang Padri, dan kemudian dia dikirim ke Bali sampai akhirnya ditewas di sana di tepi pantai Kusamba. Makanya di batu nisannya ada tulisan Balinya. Walaupun di sini prasastinya cukup sederhana, tapi Andreas Victor Michel punya monumen yang cukup megah dulu di sekitaran Lapangan Banteng atau Waterloo Plain. Sampai sekarang masih ada nggak itu Pak monumennya? Betul, monumennya sekarang sudah tidak ada. Tapi kalau Mbak In mau lihat, itu di situs-situs Google itu masih ada. Oh, jadi kalau kita mau lihat monumennya itu kita lihat Mbak Google aja ya Pak ya? Iya, betul. Sobat Museum udah tahu kan sejarahnya Andreas Victor Michel ini. Sekarang kita ke prasasti nisan militer Hindia Belanda selanjutnya ya. Mari. Nah, Sobat Museum, kita sekarang udah ada di prasasti yang kedua nih. Di sini ada J.J. Perry. Nah, Pak Yudi mungkin boleh jelaskan biar Sobat Museum tahu nih apa sih sejarahnya. Baik Mbak In dan Sobat Museum, jadi ini adalah prasasti nisannya Johann Jacob Perry, ya, salah satu komandan militer Hindia Belanda untuk wilayah Pulau Jawa. Dan Johann Jacob Perry ini adalah salah satu prajurit militer yang pernah mendapatkan gelar Willemsorde, ya. Jadi gelar tersebut adalah salah satu gelar tertinggi yang diberikan dari kerajaan Belanda untuk para militer mereka yang punya strata lah, ya. Dan di sini dia itu dari kesatuan kavaleri atau pasukan berkuda, dan barisannya sangat megah, bahkan untuk para instagramable. Jadi ini digunakan untuk bersuah foto. Jadi nanti bolehlah Sobat Museum datang ke sini terakhir foto ini prasastinya Johann Jacob. Ini salah satu ikonik Museum Prasasti itu ya Pak? Betul sekali. Jadi Sobat Museum udah tahu kan sejarahnya. Sekarang kita lanjut ke sejarah berikut, ke prasasti nisan berikutnya ya. Mari.
Sobat Museum, ini adalah koleksi ketiga yang terakhir virtual tour kita kali ini. Nah, untuk Pak Yudi mungkin bisa langsung dijelasin biar Sobat Museum tahu sejarahnya nih. Nah, baik Mbak In. Jadi untuk Mbak In dan Sobat Museum, hari ini kita sudah berada di salah satu koleksi tokoh militer di Museum Prasasti, yaitu milik Johann Hermann Rudolf Kohler ya. Jadi Johann Hermann Rudolf Kohler ini lahir di Groningen, Belanda pada tanggal 3 Juli tahun 1818. Dan dia sudah mulai berkarir di militer itu di usia 14 tahun. Oh, mudah Sekali ya. Dan pada tahun 1847, Kohler tiba di Pulau Jawa dan kemudian ditugaskan di pesisir Sumatera pada saat itu. Nah, makanya ketika Belanda ingin menginvasi Aceh, Kohler ini mendapatkan tugas dari Gubernur Jenderal James Loudon untuk memimpin kurang lebih 3.000 pasukan tentara Belanda dan 168 perwira untuk menyerang Aceh pada saat itu. Tapi sayangnya Kohler malah menyerang masjid karena masjid tersebut dikira istana sama Kohler, dan pada akhirnya JHR Kohler tewas di halaman masjid tersebut terkena tembakan di dadanya. Jadi yang memimpin waktu itu yang perang Aceh itu adalah JHR Kohler ini ya Pak ya? Betul, ekspedisi pertama. Ekspedisi pertama. Ya, dan ketika dia tewas, jenazahnya dibawa ke sini, dimakamkan di sini. Tapi pemakamannya hanya bertahan sampai museum pemakamannya ini dibuat museum pada saat itu. Kemudian jenazahnya dipindahkan ke Aceh atas permintaan Gubernur Aceh pada saat itu, yaitu Abdullah Muzafir Walad. Jadi Kohler ini mempunyai 2 prasasti nisan. Oh, 2 prasasti. Ini yang satu lagi nisannya ada Di Aceh. Nah, Sobat Museum udah tahu kan sejarahnya tentang JHR Kohler ini, dan tadi kita juga udah ke nisan militer yang lainnya. Virtual tour kali ini, semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Prasasti setelah pandemi berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hatiku.